Ya. Ano kang kurang mulai, Mbok? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di acara sosialisasi untuk Olimpiade Knowledge. Nah, mungkin sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Nida dari Literatur Indonesia, dan sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan waktu karena ini sudah pukul 10.49 dikarenakan beberapa kepala sekolah masih banyak yang belum bergabung begitu. Mungkin sembari menunggu Bapak Ibu kepala sekolah lainnya atau Bapak Ibu guru lainnya, kita mulai dulu saja. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu guru atau kepala sekolah lainnya bergabung bisa sembari mengikuti begitu. Mungkin langsung saja untuk sosialisasi hari ini kita mulai. Sebelumnya sebelumnya mungkin Bapak Ibu guru atau kepala sekolah di sini belum mengenal kami Literatur Indonesia. Jadi Literatur Indonesia sendiri kami merupakan sebuah platform yang berfokus meningkatkan dan mengakselerasi kompetensi guru, pelajar, dan masyarakat umum dalam bidang pendidikan, literasi, dan budaya secara nyata melalui berbagai kegiatan terpadu di seluruh Indonesia. Nah, kami hadir sebagai sebuah solusi untuk membantu dan mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu belum familiar dengan kami memang sebelumnya atau saat ini, sejauh ini kami bergeraknya masih di daerah Blora, Purwodadi, Rembang, atau sekitar Solo Raya, Bapak Ibu. Karena kami sendiri bertempat di Karanganyar atau dekat Solo seperti itu. Jadi memang cukup jauh dari Banyumas gitu. Untuk kegiatan sendiri dari Literatur Indonesia kami lebih berfokus untuk meningkatkan dan membantu Bapak Ibu guru, kemudian untuk siswa-siswi. Jadi kami memang membuat agenda-agenda atau event-event untuk Bapak Ibu guru, mahasiswa, atau dosen, atau juga untuk siswa-siswi tersendiri. Seperti itu. Salah satunya untuk Olimpiade Knowledge ini, Bapak Ibu. Terima kasih. Kosong ya. Baik, mungkin ini sedikit track record kami. Sebelumnya kami pernah melakukan atau mendapatkan pemecahan rekor muri ini untuk mengajak adik-adik di Kabupaten Blora. Jadi setiap tahunnya kami rutin mengadakan pesta budaya dan literasi daerah Kabupaten Blora itu untuk merayakan Hari Jadi Kabupaten Blora dengan mengajak siswa-siswi untuk menulis puisi, Bapak Ibu. Dan untuk terakhir itu sekitar 18.640 karya dari masing-masing pelajar se-Kabupaten Blora. Kemudian kami juga alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengadakan Gebir Hardiknas atau perayaan untuk Hari Pendidikan Nasional yang mana diikutin sekolah-sekolah dari Kabupaten Blora tersendiri. Begitu. Selain itu juga mengajak ratusan guru seluruh Indonesia untuk aktif berkarya gitu. Jadi kami memberikan fasilitas untuk Bapak Ibu guru bagi yang ingin berkarya, membuat buku seperti itu. Baik, untuk Knowledge sendiri, Knowledge ini merupakan sebuah program yang kami inisiasi untuk bertujuan meningkatkan semangat kompetisi para pelajar dalam bidang akademik begitu. Untuk Knowledge ini kami kemas seperti bermain game online, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini sering mendengar atau melihat adik-adik atau siswa-siswi itu bermain game Mobile Legends atau game-game lainnya. Nah, kami terinspirasi dari hal tersebut. Kenapa tidak kita buat inovasi yang mana adik-adik tetap bisa bermain HP, tetapi dengan kegiatan yang menarik dan juga tentunya bernilai akademis. Jadi tetap adik-adik belajar seperti itu. Maka kami buatlah untuk Olimpiade Knowledge ini, yang mana adik-adik Olimpiade secara gratis dan juga dilakukan secara online
dan seperti bermain game begitu. Nanti sistemnya juga seperti di game, ada top rank dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dan ini seperti yang tadi saya bilang, ini gratis dan ini harapannya seluruh siswa-siswi dapat mengikuti karena memang programnya gratis dan dilakukan secara online. Jadi harapannya tidak mungkin biasanya kan yang dipilih untuk Olimpiade tuh hanya siswa-siswi yang pintar saja gitu. Mungkin bisa per sekolah hanya 1 atau 2 orang begitu. Tapi untuk knowledge ini kami harapkan seluruh mungkin atau beberapa siswa-siswi itu bisa mengikuti hampir semuanya begitu. Jadi kami memberikan untuk siswa-siswi yang memang mungkin belum pernah berkesempatan atau sebenarnya ingin untuk ikut Olimpiade seperti ini, tetapi belum pernah mendapatkan kesempatan gitu. Jadi memang kami buka peluang sebesar-besarnya untuk seluruh siswa-siswi dapat mengikuti. Siapa tahu dengan adanya Olimpiade Knowledge ini kita membuka peluang buat siswa-siswi dan juga kita jadi tahu nih potensi apa saja sih sebenarnya yang mereka punya, yang mungkin sebelumnya kita tidak memberikan wadah atau mungkin sebelumnya kita belum tahu seperti itu Bapak Ibu. Harapannya bisa membantu juga Bapak Ibu guru agar lebih mengetahui lagi untuk kemampuan siswa-siswinya, terutama dengan mapel-mapel yang akan diolimpiadekan nantinya di knowledge ini. Nah, untuk lini masa kegiatannya, untuk yang pertama ini sosialisasi dan pendaftaran program. Pendaftaran nanti bisa dibuka mulai hari ini sampai tanggal 14 Desember. Bapak Ibu. Dan nanti untuk temu teknisnya tanggal 14 Desember. Dan untuk pelaksanaannya tanggal 16, 17, dan 18. Kita buat 3 hari Bapak Ibu. Jadi nanti 3 hari itu per mapelnya. Supaya siswa-siswi kalau misalkan ingin mengikuti lebih dari 1 mapel, itu diperbolehkan. Ini untuk pengumuman hasil peringkatnya 3 hari karena nanti ada beberapa pengumuman akan kami umumkan. Yang pertama untuk pemerolehan gelar, yang kedua untuk rank kecamatan, dan yang ketiga untuk rank kabupaten seperti itu. Nah, untuk sistem peringkat yang tadi saya katakan di awal, jadi memang kami menganut atau terinspirasi atau mengadaptasi dari kegiatan dari game Mobile Legends seperti itu untuk sistem peringkatnya. Yang pertama ada leaderboard. Setiap peserta yang telah melaksanakan tes akan diperingkat tiap bidang pelajaran per jenjangnya. Peringkat ini nantinya akan dibagi menjadi 2 tahap, yang mana untuk 50 peringkat teratas kabupaten, kemudian 99 peringkat teratas kecamatan. Jadi nanti ada semacam gelar Bapak Ibu. Biasanya kan siswa-siswi senang deh kalau misalkan ada gelar atau suatu kebanggaan sendiri ketika mengikuti ini, kemudian saling berkomunikasi dengan teman-teman sebaya. Oh, aku kemarin dapat Master Gold atau dapat L dan lain sebagainya, dan atau mungkin saya mendapatkan peringkat 20 di kecamatan mana seperti itu Bapak Ibu, atau mungkin saya menjadi top rank di Kabupaten Banyumas begitu. Dan kemudian untuk peringkat ini peserta akan mendapatkan peringkat sesuai dengan nilai yang telah didapatkannya dengan komposisi 25% peringkat Gold Master, kemudian 45% peringkat Silver Elite, dan 30% peringkat Bronze Warrior. Gitu. Dan ini untuk leaderboard dan peringkat ini harapannya bisa menjadi penyemangat adik-adik untuk terus belajar gitu ketika mungkin mendapatkan Silver Elite, agar nanti ketika season 2 atau selanjutnya ada knowledge lagi, dia akan belajar lebih giat lagi untuk mendapatkan yang Gold Master. Harapannya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk fasilitas juaranya sendiri, dikarenakan ini nanti ada 3 mapel, Bapak Ibu, jadi nanti untuk juaranya kami ambil masing-masing per mapel per jenjangnya, Bapak Ibu. Jadi untuk juara umum MIPA SD, juara umum MIPA SMP, kemudian sosial dan pendidikan agama Islam, gitu. Nanti untuk hadiahnya ini ada tabungan pendidikan, kemudian piala kejuaraan, dan piagam kejuaraan. Jadi nanti setiap mapel per jenjangnya itu hanya diambil 1 saja, Bapak Ibu. Begitu. Jadi kita ambil 1 untuk tiap jenjang dan mapelnya.
Nah, untuk materi pelajaran yang dilombakan ini untuk jenjang SD dan SMP sama, Bapak Ibu. Untuk MIPA itu matematika IPA, kemudian sosial yang berisi bahasa Indonesia dan IPS, dan juga PAI atau pendidikan agama Islam. Nah, untuk siswa-siswi ini diperbolehkan untuk mengikuti 3 mapel sekaligus dikarenakan untuk kegiatannya di hari yang berbeda. Jadi harapannya seluruh siswa-siswi itu bisa maksimal kalau misalkan ingin mengikuti MIPA dan sosial itu bisa belajar di satu hari yang khusus begitu. Jadi tidak kami buat di satu hari yang sama untuk per mapelnya. Dan untuk SD sendiri nanti bisa diikuti dari kelas 4, 5, dan 6. Sebenarnya kemarin di Sukoharjo atau mungkin di Surakarta ada yang dari kelas 3, tetapi sebenarnya diperbolehkan, tetapi mungkin ditakutkan materinya belum sampai begitu. Tapi kalau misalnya untuk materinya ini dari kelas 4, 5, dan 6, Bapak Ibu. Dan untuk jenjang SMP ini untuk kelas 1, 2, dan 3 atau kelas 7, 8, dan 9. Begitu. Jadi seluruh siswa dapat mengenalnya. Apalagi nanti kan di waktu pelaksanaannya itu kalau nggak salah sampun selesai tes nih Bapak Ibu. Jadi nanti bisa menjadi agenda siswa-siswi ketika kelas meeting yang harapannya bisa kegiatannya positif begitu. Selain ada lomba-lomba, biasanya dulu ketika saya kelas meeting itu lomba-lomba olahraga mungkin atau game-game lainnya, nanti mungkin ini bisa dimasukkan ke dalam kegiatan kelas meeting. Jadi nanti ada sesi untuk kegiatan olimpiade ini begitu. Nah, untuk ketentuan pesertanya, ini saya jelaskan lebih rinci lagi. Untuk ketentuan pesertanya, peserta merupakan siswa jenjang SD, SMP, dari SD dan SMP saja di Kabupaten Banyumas. Untuk peserta diwajibkan mendaftarkan diri secara mandiri ataupun kolektif per sekolah. Jadi siswa bisa mendaftarkan mandiri melalui link langsung bit.ly pendaftaran Knowledge Banyumas ini. Jadi bisa melalui link untuk siswa-siswi mandiri atau juga bisa untuk secara kolektif atau didaftarkan sekolah begitu. Harapannya kalau misalkan sekolah bisa ikut membantu untuk mendaftarkan begitu. Mungkin bisa diagendakan untuk seluruh siswa mungkin atau seluruh kelas 10 atau mungkin per kelas diberi perwakilan mungkin 5 per kelas atau berapa seperti itu untuk yang SMP. Mungkin kalau misalnya SD bisa diikutkan semuanya begitu. Kalau kemarin di Sukoharjo atau di yang saat ini sedang berjalan ini di Temanggung itu mendaftarkan peserta mungkin bisa sampai semua jumlah siswanya. Kalau misalkan yang SD, mungkin kalau yang SMP bisa sampai 50 atau sampai 100 atau kemarin juga ada yang sampai 300. Itu diperbolehkan Bapak Ibu karena memang kami harapannya seluruh siswa dapat merasakan kegiatan olimpiade ini begitu. Jadi semua berhak mendapatkan kesempatan tersebut. Dan selanjutnya, setiap peserta diperkenankan untuk mengikuti lebih dari satu cabang mapel lombanya. Gitu, boleh mengikuti tiga-tiganya atau dua atau satu seperti itu. Dan kemudian untuk knowledge dilaksanakan secara online menggunakan Google Form dan Zoom Meeting. Jadi dilakukannya secara online, nanti akan kami pandu melalui Zoom Meeting seperti ini. Begitu. Untuk teknis pengerjaan akan dijelaskan pada saat temu teknis. Nah, untuk temu teknis ini nanti kita laksanakan untuk Zoom lagi dengan siswa-siswi atau peserta itu ketika pendaftaran sudah ditutup atau sekitar tanggal 14 Desember begitu. Jadi nanti akan kami jelaskan untuk sistematika pelaksanaan tesnya ketika temu teknis. Kemudian untuk mendapatkan informasi terbaru, peserta diwajibkan untuk mengikuti akun Instagram kami di Literatur Official dan bergabung pada grup WhatsApp Knowledge Kabupaten Banyumas. Jadi mungkin nanti kalau misalkan dari siswa-siswi atau dari Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu kepala sekolah membutuhkan informasi, nanti bisa melihat di akun Instagram kami di literatur_official. Di sana insya Allah kami update terus untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, terutama untuk knowledge ini. Dan nantinya untuk siswa-siswi yang sudah bergabung nanti bisa bergabung di grup WhatsApp. Gitu. Mungkin kalau misalkan didaftarkan oleh Bapak Ibu guru, siswa-siswi bisa ikut bergabung di grup WhatsApp-nya begitu. Jadi nanti kalau misalkan
Bapak Ibu guru sudah mendaftar, akan kami berikan link grupnya supaya siswa-siswi dapat bergabung. Apabila nanti dari guru koordinator atau guru perwakilan ingin ikut bergabung di grupnya juga diperbolehkan. Gitu. Atau mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan lainnya atau informasi lainnya bisa menghubungi kontak person kami di Lita seperti itu. Nah, untuk tautan grup WhatsApp No Legends ini akan didapatkan setelah peserta mengisi formulir pendaftaran. Nah, ini hal-hal yang wajib diperhatikan. Sebelum mengikuti tes Knowledge, peserta diharapkan dapat mempersiapkan peralatan dan jaringan sebaik-baiknya. Kemudian peserta dapat menggunakan laptop, smartphone, maupun tablet pada saat pengerjaan ujian. Akan tetapi disarankan menggunakan laptop atau komputer berkamera. Kemudian yang ketiga, kesalahan jaringan atau peralatan peserta yang mengganggu pengerjaan soal bukan merupakan tanggung jawab panitia. Jadi nanti untuk pengerjaannya bisa menggunakan laptop, komputer, atau handphone begitu. Biasanya kalau misalnya kelas meeting, mungkin sekolah pengalaman saya dulu ketika sekolah kelas meeting itu boleh membawa handphone ya Bapak Ibu. Mungkin nanti misalkan diperbolehkan siswa-siswi bisa menggunakan handphone apabila ketika jam pelaksanaan tes belum pulang sekolah begitu. Untuk pelaksanaannya nanti sekitar pukul 12.30 untuk SD dan untuk SMP nanti di setelahnya begitu sekitar pukul 14 begitu. Jadi kalau misalkan mungkin nanti siswa-siswi sudah pulang dari kegiatan di sekolah mungkin bisa dikerjakan di rumah masing-masing gitu karena menggunakan laptop, smartphone dan tablet mungkin atau mungkin kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu menggunakan Chromebook itu juga bisa digunakan begitu. Dan yang selanjutnya untuk kesalahan jaringan ini diharapkan nanti siswa-siswi atau dari misalkan diakomodasi dari sekolah harapannya untuk sinyal yang benar-benar perlu diperhatikan begitu karena untuk pelaksanaannya secara online begitu. Nah, ini untuk langkah mudah untuk berpartisipasi pada program ini. Jadi bisa langsung mendaftarkan di link tersebut. Mungkin linknya tadi sudah saya kirimkan melalui chat Zoom-nya. Nanti akan saya kirimkan ulang, Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya mungkin bisa follow juga Instagram kami di Literatur Official. Di sana insya Allah informasi akan kami update terus. Dan yang selanjutnya untuk informasi mengenai teknisnya pelaksanaan akan diinformasikan pada grup WhatsApp Knowledge Kabupaten Banyumas. Gitu. Apabila sudah mengisi link pendaftaran. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu mengisi link pendaftarannya secara kolektif dari sekolah, itu nanti akan kami berikan template untuk pendaftarannya template semacam Excel nanti bisa di-download dan bisa diisi untuk siswa-siswinya. Jadi agar lebih mempermudah siswa-siswi ketika mereka ingin bergabung untuk Olimpiade Knowledge ini. Nah, mungkin ini kemarin galeri kami, Bapak Ibu, kemarin yang sudah terlaksana pertama kali itu di Kabupaten Blora, ada sekitar 5.439 siswa-siswi yang mengikuti begitu. Kemudian ada juga dari Sukoharjo, ini kemarin sekitar 4.114 peserta. Kemudian untuk yang Surakarta ini ada 2.707 peserta dan saat ini yang sedang berlangsung atau penjaringan peserta ini Temanggung Bapak Ibu. Untuk Temanggung sendiri nanti pelaksanaan tesnya pada minggu depan atau hari Senin itu untuk tes dari Temanggung begitu. Dan harapannya nanti dari Kabupaten Banyumas juga ikut antusias dan turut serta mengikuti kegiatan ini karena ini kegiatannya gratis dan juga untuk siswa-siswi bisa dilakukan dari rumah mungkin kalau misalkan sudah pulang sekolah atau bisa juga menjadi kegiatan kelas meeting yang mungkin menyenangkan dan juga tetap bermanfaat seperti itu karena mungkin biasanya adik-adik kalau misalkan sudah selesai tes itu biasanya sudah lupa pelajarannya. Ini mungkin harapannya bisa apa ya sekaligus belajar dari tes yang akan dilaksanakan dan nanti setelahnya ada Olimpiade ini bisa sekalian untuk refreshing yang menyenangkan tapi juga tetap belajar seperti itu sebelum liburan panjang begitu Bapak Ibu. Nah mungkin sebelumnya apabila ada pertanyaan nanti mungkin bisa langsung ditanyakan saja, tetapi sebelumnya mungkin saya berikan
saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu yang mungkin belum melakukan presensi, diharapkan untuk presensi terlebih dahulu, Nje. Untuk presensi nanti bisa langsung di link yang sudah saya kirimkan. Jadi mboten di Zoom ya Bapak Ibu untuk presensinya melalui link karena nantinya untuk hasil dari presensinya siapa saja dari sekolah mana saja yang mengikuti akan kami kirimkan kepada Dinas Pendidikan untuk pelaporan kira-kira sekolah mana saja yang bergabung hari ini atau yang hadir hari ini begitu. Karena dari Dinas Pendidikan sendiri juga sangat merekomendasikan kegiatan ini karena kegiatannya gratis dan harapannya bisa menjadi eh, motivasi atau inovasi baru untuk adik-adik dan inspirasi untuk Bapak Ibu guru begitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu, mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan sangat diperbolehkan. Mungkin dari yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang kurang jelas mungkin atau mungkin ada yang masih mengganjal seperti itu? Atau kalau misalkan ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau bisa juga aktifkan suara atau bisa juga melalui chat Zoom-nya, Bapak Ibu. Monggo, silakan Bapak Ibu. Kalau boleh tahu di sini ada yang dari jenjang SMP tidak ya, Bapak Ibu? Baik, untuk presensi mungkin bisa menggunakan link ya, Bapak Ibu. Linknya yang sudah saya kirimkan di chat Zoom. Sekali lagi saya ingatkan untuk presensi bisa langsung melalui link yang sudah saya kirimkan di chat Zoom, dikarenakan nanti ini akan kami jadikan sebagai pelaporan kepada Dinas Pendidikan sekolah mana saja yang sudah mengikuti untuk kegiatan hari ini. Untuk data yang terbaru ini baru 41 Bapak Ibu yang sudah mengisi link presensinya. Monggo mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Baik, ini ada pertanyaan ya dari Bu Wiwit atau Pak Wiwit ya. Mohon maaf, ini izin bertanya untuk pendaftaran dilakukan sekolah atau bisa oleh orang tua. Nah, untuk pendaftaran ini bisa dilakukan secara mandiri baik siswa maupun orang tua atau bisa juga untuk melalui sekolah begitu. Tetapi mungkin kami rekomendasikan lebih baik lewat sekolah saja begitu. Mungkin bisa langsung dalam jumlah kolektif seperti itu mungkin dari per sekolah bisa mengirimkan berapa peserta begitu. Jadi akan lebih mempermudah siswa apabila pendaftarnya per sekolah begitu. Atau juga nanti harapannya ini nanti kan tetap kami buat untuk pelaporan dari ke Dinas Pendidikan terkait si sekolah mana saja yang mengikuti dan nanti juga untuk pendataan kira-kira dari sekolah mana saja dan jumlah pesertanya yang mengikuti dari mana saja begitu. Jadi harapannya mungkin untuk mempermudah bisa menggunakan kolektif dari sekolah, Bapak atau Ibu. Gitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Yang penting ada pemberitahuan. Oh, yang penting ada pemberitahuan lebih lanjut tentang pelaksanaannya. Nggih, Bapak Ibu, untuk informasi nanti akan kami informasikan melalui Instagram kami, kemudian melalui nomor Lita seperti itu. Kontak person mungkin kemarin apakah sudah ada Bapak Ibu di surat undangan yang dikirimkan oleh Dinas Pendidikan? Itu sudah ada kontak person untuk nomor Lita atau nomor kami yang dapat dihubungi.
Atau mungkin saya kirimkan ulang saja deh di chat sini apabila nanti dari Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut. Mohon maaf, pendaftaran tadi kurang jelas, Ibu. Baik, untuk pendaftaran, ini nanti dilakukan melalui link pendaftaran Bapak atau Ibu dari SDN Paningkaban, ya dari Paningkaban. Jadi nanti untuk pendaftaran ini melalui link form pendaftaran bisa secara mandiri ataupun secara kolektif begitu. Nanti yang untuk mandiri bisa langsung mengisi formnya. Nanti ada keterangan untuk pendaftaran mandiri begitu. Itu kalau misalkan apabila siswa ingin mendaftar sendiri. Tapi kalau misalkan kolektif nanti akan kami sediakan untuk template pendaftarannya itu berupa Excel Bapak Ibu. Excelnya nanti bisa diisi oleh Bapak Ibu untuk data-data siswanya, kira-kira siapa saja yang mengikuti, dari kelas mana, dan lain sebagainya. Dan nanti memang kami cantumkan data pribadi seperti nomor, karena nanti untuk kedepannya akan dimasukkan ke dalam grup, dan juga untuk koordinasi secara individual atau mandiri kepada siswa-siswi, begitu. Jadi harapannya buatan mengganggu kegiatan Bapak Ibu di sekolah begitu. Mungkin dari Bapak Ibu sekolah, Bapak Ibu guru atau kepala sekolah di sekolah nanti hanya membantu untuk pendaftarannya saja begitu. Untuk teknis pelaksanaannya nanti dari siswa-siswi. Atau mungkin nanti kalau misalkan ketika pelaksanaannya saja apabila diakomodasi dari sekolah biasanya kemarin sekolah-sekolah di kabupaten-kabupaten atau kota yang sudah kami laksanakan itu ada juga yang memfasilitasi dari sekolah bisa menggunakan Chromebook atau komputer yang mereka punya begitu. Jadi nanti Zoom-nya satu saja di depan seperti itu nanti untuk pengerjaan di masing-masing meja seperti itu. Mungkin kalau misalkan zaman saya dulu seperti UTBK seperti itu Bapak Ibu. Nanti kameranya bisa masing-masing per laptop atau per komputer masing-masing atau juga satu secara kolektif per kelas mungkin atau per satu ruangan begitu. Jadi agar mempermudah Bapak Ibu begitu. Apalagi nanti kan sekitar tanggal tersebut kalau nggak salah untuk kegiatan tes sudah selesai ya. Itu kan ketika kelas meeting mungkin nanti Bapak Ibu juga cukup padat untuk kegiatan mungkin pengecekan hasil jawaban kemarin atau remedial dan lain sebagainya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah ada kegiatan seperti itu untuk persiapan penerimaan raport, mungkin adik-adik juga bisa diberi kegiatan hal positif seperti ini begitu. Punten, mohon diulang info untuk waktu pendaftaran dan tanggal pelaksanaannya kapan. Baik, mungkin saya tunjukkan lagi J untuk slide-nya. Ini untuk waktunya, seperti itu, waktu pendaftaran dan pelaksanaannya kapan. Baik, ini sudah kami tampilkan J, kami tampilkan ulang untuk waktunya atau timelinenya. Jadi untuk pendaftarannya ini dilakukan tanggal 20 November atau hari ini bisa sudah mulai mendaftar Bapak Ibu guru menawi siswa-siswinya kayaknya aku pengen daftarin semua seperti itu. Saya pengen mendaftarkan semua itu boleh bisa langsung mendaftarkan hari ini begitu. Atau mungkin saat ini hanya ingin mendaftarkan beberapa pesertanya dulu atau siswa-siswi itu juga diperbolehkan Bapak Ibu. Nanti untuk apabila ada tambahan atau data menyusul itu diperbolehkan begitu karena pendaftaran sampai 14 Desember. Menawi nanti mungkin data-datanya kalau misalkan Bapak Ibu sudah melihat untuk link pendaftarannya atau template pendaftarannya nanti Excel-nya itu ada data-data itu bisa dikirimkan secara menyusul begitu. Nanti bisa menghubungi nomor Lita saja, nomor kami begitu. Nanti akan dibantu untuk pendaftarannya begitu. Nah, untuk temu teknisnya nanti tanggal 14 Desember. Temu teknis ini kami menjelaskan untuk kegiatan hari hanya atau tesnya kepada peserta atau siswa-siswi. Begitu. Jadi untuk teknisnya seperti apa, kemudian sistemnya seperti apa saja yang harus dipersiapkan siswa-siswinya, begitu. Kemudian untuk pelaksanaannya ini tanggal 16, 17, dan 18 Desember, Bapak Ibu. Mungkin kami ambil waktu yang ketika siswa-siswi sudah selesai pelaksanaan tesnya. Begitu. Untuk pengumuman hasilnya nanti insya Allah tanggal 23, 24, dan 25. Begitu. Baik, tanggalnya 14 sampai berapa ya Bu? Untuk tanggal pendaftarannya 20 sampai 14 ya Ibu. Jadi 20 November sampai 14 Desember, sekitar 3 minggu. Bapak Ibu mungkin
apabila ditakutkan mengganggu kegiatan tes besok, mungkin tanggal 2 aja Bapak Ibu untuk tesnya, itu bisa didaftarkan pada minggu-minggu ini atau sebelum pelaksanaan tes begitu, di akhir bulan November ini. Jadi ketika pelaksanaan tes, siswa-siswi sudah tinggal belajar dan Bapak Ibu sudah tidak kerepotan lagi untuk membantu atau mengurus terkait hal ini. Mohon maaf untuk biaya bagaimana? Oh, dari Bapak atau Ibu SDN 2 Pejogol, dari Pejogol SDN 2 Pejogol. Jadi untuk biaya ini gratis Bapak Ibu. Jadi kegiatan gratis untuk siswa-siswi karena dilakukan secara online juga, jadi tidak mengeluarkan akomodasi juga. Makanya dilakukan secara gratis dan harapannya banyak siswa-siswi yang berperan serta atau ikut serta begitu. Kami tidak memberikan batasan untuk jumlah peserta, boleh berapapun jumlah siswa-siswi yang ada di sekolah didaftarkan begitu. Untuk SD silakan daftarkan dari kelas 4, 5, dan 6 atau mungkin dari kelas 3 menawi mungkin dirasa mampu karena kemarin dari beberapa kabupaten itu kelas 3 juga ada yang ikut tetapi ditakutkan kalau misalkan materinya belum sampai seperti itu. Dan untuk SMP boleh mengikuti dari kelas 7, 8, dan 9 begitu. Kalau misalkan pengalaman kami dari beberapa sekolah sebelumnya, itu siswa-siswi atau guru-guru, kebanyakan ada yang memang perwakilan per kelas, mungkin kalau misalkan untuk yang SMP, perwakilan mungkin per kelasnya 10 atau 5 peserta begitu. Jadi sekitar mungkin per sekolah bisa mendaftarkan ada yang 50, ada yang 80, ada yang 100 atau berapapun itu bebas. Karena memang kegiatannya kami tujukan untuk siswa-siswi bagi mereka yang mungkin belum pernah merasakan olimpiade atau mungkin ingin merasakan olimpiade itu kegiatannya seperti apa sih sebenarnya atau rasanya olimpiade itu seperti apa begitu. Jadi kami memang mewadahi untuk siswa-siswi kegiatan yang gratis dan juga tentunya untuk belajar adik-adik begitu. Oke Bu, terima kasih. Insya Allah sudah jelas. Jadi, terima kasih kembali Ibu dari Bapak atau Ibu dari SDN 1 Paningkaban. Tolong diulang info pendaftaran dan materi yang dilombakan apa saja selain MIPA. Jadi untuk info pendaftaran, nanti pendaftaran bisa dilakukan tanggal 20 November sampai 14 Desember begitu. Untuk pendaftaran bisa dilakukan melalui link form. Setelah ini saya kirimkan untuk link form pendaftarannya. Apabila ada yang ingin mendaftarkan sekarang, kayak mungkin semacam ngekip Bapak Ibu, itu diperbolehkan untuk mendaftar beberapa siswa terlebih dahulu. Untuk keep dulu, saya mau mendaftar, begitu. Nanti untuk peserta lainnya bisa menyusul. Begitu, data-data lainnya itu sangat menyusul. Kemudian untuk yang dilombakan apa saja, ini ada MIPA, Bapak Ibu, MIPA untuk matematika dan IPA. Kemudian ada sosial yang mana berisi bahasa Indonesia dan IPS. Nanti soalnya setengah-setengah Bapak Ibu untuk MIPA dan sosial. Dan kemudian untuk PAI atau Pendidikan Agama Islam ini berdiri sendiri begitu. Jadi ada 3 kategori mapel begitu atau kategori lomba. Mohon maaf, apakah ada biaya yang harus dikeluarkan Ibu Dian? Ini untuk kegiatannya gratis, deh, Ibu. Jadi siswa-siswi insya Allah tidak terasa diberatkan untuk kegiatan ini. Ada juknisnya Bu, maaf karena terlambat. Nanti kami kirimkan untuk juknisnya. Mungkin Bapak Ibu juga sebelumnya yang mungkin baru bergabung bisa langsung mengisi presensi terlebih dahulu. Nanti untuk kegiatan sosialisasi ini juga recordnya akan kami unggah ke YouTube dan linknya akan kami bagikan ke Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau misalkan yang hari ini tidak bergabung atau mungkin terlambat bergabung, nanti bisa menonton video tayangan sosialisasi hari ini begitu bersamaan dengan materi yang kami bagikan pada hari ini. Begitu. Berarti waktu ujian harus menggunakan laptop. Di sini ada pertanyaan lagi dari Ibu Dian untuk
pelaksanaan waktu ujian itu boleh menggunakan laptop atau boleh juga menggunakan handphone, Bapak Ibu. Atau mungkin kalau misalkan biasanya ditanyakan kalau misalkan menggunakan Chromebook itu diperbolehkan atau bisa atau tidak. Bisa aja Bapak Ibu menggunakan Chromebook. Jadi karena dilakukan secara online bisa menggunakan handphone, laptop, tablet atau yang ada di sekolah seperti Chromebook atau komputer dan lain sebagainya. Yang penting nanti dari siswa-siswi memiliki satu email masing-masing Bapak Ibu. Email pribadi atau mungkin dari email Bapak Ibu guru atau mungkin email sekolah begitu. Jadi harus memiliki email terlebih dahulu. Menawi yang adik-adik SD, mungkin kalau misalkan belum memiliki email, bisa menggunakan email orang tua, atau mungkin email sekolah, atau mungkin email dari Bapak Ibu guru. Dari SDN 3 Pancasan, materinya dikirim J Ibu atau Bapak nanti untuk materinya saya kirimkan beserta untuk link YouTube-nya dari record Zoom kali ini. Tolong info kembali pelaksanaan kegiatan ketika lomba bisa menggunakan uraian, model kuisis atau bagaimana. Untuk soalnya nanti kami sajikan pilihan ganda ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah tidak memberatkan juga untuk siswa-siswi dan karena ini dilakukan secara online jadi kami buat untuk soalnya pilihan ganda begitu. Karena kalau misalkan isai ditakutkan akan memakan waktu banyak dari siswa dan nanti waktunya tidak cukup seperti itu. Baik. Izin tanya apakah satu email bisa dipakai untuk beberapa anak begitu. Mungkin kalau misalkan terkait hal ini sebenarnya bisa Bapak Ibu, tetapi nanti tidak bisa di dalam satu waktu begitu. Bisanya gantian kalau misalkan menggunakan satu email. Jadi harapannya nanti persiswa sudah mempunyai email masing-masing atau mungkin dari beberapa guru gitu. Karena kalau misalkan satu email digunakan itu bisa tetapi bergantian. Misalkan untuk siswa A itu harus selesai terlebih dahulu baru bisa digunakan untuk siswa B begitu. Itu ditakutkan nanti siswa yang selanjutnya yang tidak kebagian waktu begitu. Jadi diharapkan mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu untuk emailnya masing-masing terlebih dahulu begitu. Atau mungkin minimal beberapa email per sekolah. Ini untuk linknya akan kami kirimkan lagi. Ada terkait untuk kegiatan hari ini dan juga nanti untuk materi yang disampaikan hari ini dan diharapkan untuk Bapak Ibu guru atau kepala sekolah yang belum melakukan presensi bisa melakukan presensi terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu sudah saya kirimkan melalui chat Zoom-nya. Untuk yang pertama itu presensi, jadi diharapkan untuk melakukan presensi terlebih dahulu, dikarenakan untuk presensi saat ini baru sekitar 60 baru sekitar 65 Bapak Ibu yang melakukan presensi. Mungkin bagi yang belum bisa langsung melakukan presensi terlebih dahulu. Karena selain untuk menjadi data dari Dinas Pendidikan untuk pelaporan dan juga untuk informasi nantinya kami akan memberikan informasi terkait materinya dan link Zoom-nya nanti melalui WhatsApp masing-masing dari Bapak Ibu guru. Untuk pendaftarannya ini linknya yang di nomor 2 ya Bapak Ibu itu untuk link pendaftaran. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu membuka itu link pendaftarannya ada untuk yang mandiri dan ada untuk kolektif. Mandiri untuk siswa langsung dan kolektif untuk per sekolah begitu. Harapannya nanti bisa per sekolah juga karena akan lebih mempermudah Bapak Ibu dan juga siswa-siswi. Untuk petunjuk teknis ini adalah materi yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Mungkin kalau misalkan tadi ada yang kurang jelas yang saya sampaikan, nanti untuk materinya kami bagikan gitu. Mungkin kalau misalkan ada yang baru bergabung lagi, saya jelaskan sedikit lagi terkait kegiatan ini. Jadi kegiatan Olimpiade Knowledge ini bersifat gratis dan terbuka untuk seluruh siswa-siswi dari jenjang SD dan SMP begitu. Jenjang SD untuk kelas 4, 5 dan 6, untuk SMP dari kelas 7, 8 dan 9 begitu. Untuk jumlah peserta
kami tidak memberikan batasan maksimal begitu. Jadi berapapun jumlah siswa yang ingin mengikuti itu kami perbolehkan begitu. Sebenarnya kalau misalkan dari Dinas Pendidikan itu merekomendasikannya mungkin bisa sekolah-sekolah yang besar mungkin atau sekolah-sekolah yang eh, mampu atau dapat mengakomodasi mungkin atau mungkin eh, istilahnya berkenan begitu itu mungkin bisa untuk di atas 50 siswa begitu. Begitu dan mungkin kalau misalkan pengalaman kemarin ada yang banyak juga, ada yang 50, ada yang 80 dan lain sebagainya begitu. Apabila sekarang ingin mendaftarkan jumlah siswanya dulu itu diperbolehkan, nanti untuk eh, menyusul data lainnya itu juga diperbolehkan. Begitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Karena mungkin kegiatan ini jarang ya Bapak Ibu dilakukan di sekolah mungkin atau untuk siswa-siswi. Biasanya untuk kegiatan seperti ini apakah sudah pernah dilaksanakan ya Bapak Ibu di Kabupaten Banyumas mungkin? Karena kebetulan walaupun kami domisili di Karanganyar, kebetulan saya juga dari Cilacap Bapak Ibu. Jadi kebetulan seperti ini yang dilakukan secara online dan bisa diikuti oleh seluruh siswa begitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Biasanya Olimpiade Sains Nasional dan lomba berjenjang. Jadi untuk lomba ini nanti berjenjang juga, Bapak Ibu. Jadi untuk jenjang SD sendiri dan jenjang SMP sendiri. Jadi tidak kami satukan begitu. Karena nanti untuk materinya berbeda-beda dan untuk kisi-kisi nanti tetap akan kami berikan kisi-kisi materinya. Kisi-kisi materi akan kami berikan sekitar mendekati ketika hari pelaksanaan tesnya, Bapak Ibu. Mungkin sekitar H-7 untuk pelaksanaan tesnya begitu. Sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu dapat mengisi link presensi yang sudah saya kirimkan dan di chat Zoom yang saya kirimkan baru saja ini terdapat nomor atau narahubung dari tim kami, dari narahubung kami, dari nomor Lita. Jadi nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa langsung menghubungi Lita Mawar. Baik, ini ada yang raise hand dari Ibu Dewi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Ibu Dewi? Baik. Baik, ini mungkin ada pertanyaan lagi dari SDN 2 Kebangsari. Maaf, untuk peserta lomba apakah dapat sertifikat atau tidak? Untuk sertifikat, untuk hadiah dan lain sebagainya itu nanti kami tujukan untuk juara satu Bapak Ibu atau juara umum gitu. Untuk juara umum, per mapel dan per jenjangnya. Nanti dari siswa-siswi tadi seperti yang sudah saya sampaikan akan ada kami berikan gelar semacam gelar untuk siswa-siswi semacam top rank dan lain sebagainya. Mungkin akan saya tunjukkan sedikit untuk leaderboardnya tadi tentang peringkatnya. Jadi nanti akan diberikan semacam penghargaan secara gelar saja ya Bapak Ibu. Jadi semacam mungkin kalau misalkan siswa-siswi atau adik-adik itu bermain game Mobile Legends itu biasanya ada peringkatnya begitu. Jadi lebih ke untuk siswa-siswi kami berikan peringkat saja Bapak Ibu seperti itu. Untuk peringkat seperti ini. Jadi nanti ada 50 peringkat teratas kabupaten, kemudian 99 peringkat teratas kecamatan. Dan nanti akan ada gelar-gelar seperti Gold Master, Silver Elite, Bronze Warrior dan lain sebagainya begitu. Dan kalau misalkan untuk hadiah-hadiah tadi yang kami sampaikan, seperti sertifikat, terus kemudian ada tabungan pendidikan, piala, dan lain sebagainya, itu kami berikan untuk yang juara umum saja, Bapak Ibu. Begitu. Baik, ini ada dari Ibu Dewi, tidak bisa on. Baik, Ibu, untuk kisi-kisi tadi disampaikan H-7 akan dibagikan, apa tidak bisa lebih cepat nih, Mbak? Baik,
Ibu nanti untuk kisi-kisi kami kirimkannya melalui grup. Jadi nanti diharapkan untuk siswa-siswi dapat langsung bergabung ke grup untuk mendapatkan kisi-kisi begitu. Itu nanti kalau misalkan untuk waktunya kira-kira akan kami bagikan kapan itu bergantung dari Bapak Ibu guru, dari Bapak Ibu guru sekolah mungkin atau kepala sekolah mendaftarkannya kira-kira apakah sudah mendaftar atau belum gitu. Kami buat H-7 dikarenakan ditakutkan ada siswa-siswi yang belum bergabung mungkin atau belum mendaftar dari sekolah belum mendaftarkan pesertanya begitu. Jadi harapannya seluruh siswa-siswi mendaftar terlebih dahulu begitu. Mungkin nanti mohon bantuannya dari Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran terkait hal ini, dibantu untuk adik-adiknya seperti itu. Nanti kalau misalkan ada ini pertanyaan yang lebih lanjut, bisa langsung ditanyakan saja kepada narahubung kami dari Lita untuk nomornya 085176895887. Begitu. Sama halnya nanti untuk terkait informasi-informasi akan kami berikan melalui WhatsApp, nggih, Bapak Ibu. Mungkin nanti selain itu juga kami mohon bantuannya untuk mungkin menginformasikan juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mungkin hari ini tidak hadir, gitu. Selain melalui Dinas Pendidikan, nanti mungkin bisa juga dengan melalui Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini, begitu. Karena kegiatan ini juga harapannya bisa menjadi peluang atau inovasi buat adik-adik ketika ingin apa ya menumbuhkan jiwa kompetitif Bapak Ibu. Gitu. Mungkin sekali lagi sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Nevi Sri Astuti untuk mengerjakan soalnya melalui aplikasi atau link. Nah, untuk pengerjaannya nanti kami bantu untuk arahan dan lain sebagainya itu melalui Zoom, Ibu. Jadi melalui Zoom nanti untuk informasinya dan pelaksanaan teknisnya seperti itu untuk Zoom dan juga pengerjaannya nanti menggunakan Google Form yang sudah kami sediakan dan kami bagikan melalui Zoom yang dilakukan saat itu begitu. Jadi nanti siswa-siswi dapat bergabung Zoom-nya dan juga link untuk pengerjaan soalnya begitu. Untuk Zoom-nya sendiri nanti misalkan dari persekolah tersebut banyak yang mengikuti itu boleh menggunakan satu Zoom saja yang mana nanti kameranya diarahkan ke siswa-siswi di meja masing-masing begitu. Jadi nanti zoomnya satu saja untuk per ruangan itu tidak masalah Bapak Ibu. Gitu. Apakah sudah cukup menjawab untuk Bu Nevi? Baik, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Mungkin sekali lagi saya ingatkan ya Bapak Ibu untuk melakukan presensi dikarenakan nanti ini akan setelah ini akan kami kirimkan kepada Dinas Pendidikan untuk presensi hari ini dan juga untuk pendataan ke depannya. Insya Allah cukup. Oke. Jadi, mungkin yang baru bergabung bisa langsung melakukan presensi Bapak Ibu. Untuk presensinya ada di chat Zoom yang sudah saya kirimkan. Sekali lagi mungkin apabila baik ini ada pertanyaan untuk presensi tadi menulis pesertanya bisa tidak sama nggih. Untuk yang di presensi itu kan ada jumlah peserta yang hendak didaftarkan ya Bapak Ibu. Untuk terkait hal tersebut itu hanya kira-kira saja, mungkin formalitas saja begitu. Nanti kalau misalkan untuk pendaftaran menawi ada yang berbeda itu tidak masalah Bapak Ibu. Misalkan saat ini mengisinya 50 mungkin atau nanti ketika mendaftar kayaknya mungkin mau ikutkan
semua siswa-siswi itu juga diperbolehkan begitu. Yang penting nanti konfirmasi mawon kepada nomor kami, nomor Lita, dan pastinya nanti untuk ketika pendaftaran dengan ngisi link pendaftaran itu juga lebih rinci lagi nanti untuk siswa-siswi yang didaftarkan begitu. Jadi kalau misalkan berbeda atau tidak mengikuti Bapak Ibu kelas 7, 8, dan 9 gitu. Dan ini kegiatannya gratis, jadi boleh diikuti seluruh siswa mungkin atau beberapa siswa dan harapannya bisa lebih banyak yang mengikuti karena kegiatan ini seperti yang tadi saya bilang gratis dan juga secara online begitu. Jadi bisa dikerjakan dari sekolah maupun dari rumah masing-masing. Mungkin itu Bapak Ibu dari SD IT Insan Harapan Kembaran. Saat Zoom mengisi Google Form, apa bisa dibantu? Mungkin ada sebagian anak yang belum bisa. Boleh, Bapak Ibu boleh dibantu. Nanti menawi ada yang kesulitan itu boleh dibantu. Tetapi yang penting tidak membantu mengerjakan soalnya aja, Bapak Ibu. Nanti mungkin untuk sistemnya saja, menawi kesulitan masuk atau kesulitan mengerjakan, maksudnya untuk kesulitan perangkatnya itu diperbolehkan mendampingi begitu. Nanti yang tidak boleh hanya pengerjaannya saja begitu. Nanti tetap didampingi buat nopo-nopo Bapak Ibu, tetap dibantu. Apalagi untuk adik-adik yang SD ya Bapak Ibu. Untuk data siswa nanti dikirimkannya dijadikan satu file atau tidak. Jadi Bapak Ibu untuk data siswanya dikirimkan menggunakan jadi satu file ya. Mungkin nanti seperti yang template yang ada di link pendaftaran itu sudah kami buatkan template supaya mempermudah Bapak Ibu. Di sana sudah ada, jadi dari Bapak Ibu tinggal memasukkan saja untuk data-datanya seperti itu. Misalkan nanti hari ini baru mengirimkan berapa, nanti kedepannya menyusul itu tidak masalah Bapak Ibu. Gitu. Nanti kalau misalkan menyusul bisa melalui nomor Lita saja begitu. Nanti mungkin kalau pendaftaran di awal bisa menggunakan link formnya. Nanti untuk ada tambahan itu bisa menggunakan nomor WhatsApp Lita begitu. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sekali lagi sebelum saya tutup mungkin apakah sudah cukup Bapak Ibu? Baik, sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Jeh. Mungkin untuk sosialisasi, oh baik, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Partisah. Berarti untuk peserta mengerjakan semua materi. Jadi untuk peserta nanti bisa memilih Bapak Ibu untuk MIPA atau sosial atau PAI atau pendidikan agama Islam. Boleh memilih tiga-tiganya apabila siswa ingin mengikuti tiga-tiganya karena dilakukan di hari yang berbeda. Tetapi boleh juga memilih salah satu, Njeh, Bapak Ibu. Misalkan ingin PAI dengan MIPA saja itu diperbolehkan atau ingin sosial juga itu juga diperbolehkan. Begitu Ibu. Oke, baik. Nanti mungkin sekali lagi mungkin harapannya dari Kabupaten Banyumas ini banyak yang antusias untuk mengikutinya karena kegiatannya kami peruntukkan untuk siswa-siswi yang mana memberikan fasilitas yang gratis karena biasanya kalau misalnya Olimpiade mungkin banyak yang berbayar seperti itu, jadi kami buatkan yang secara gratis supaya siapapun siswa-siswinya dari kalangan mana saja dan juga mungkin dari siswa-siswi yang di sekolah mungkin pandai atau mungkin biasa saja atau mungkin tidak pernah mengikuti Olimpiade atau lain sebagainya itu bisa ikut turut serta dan merasakan kegiatan ini begitu. Itu mungkin nanti apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung menghubungi nomor Lita Mawon dan ini nanti untuk linknya saya kirimkan kepada Dinas Pendidikan juga untuk membantu untuk membagikan kepada Bapak Ibu apabila ada yang hari ini tidak hadir atau mungkin hari ini hadir tetapi belum melakukan presensi. Jadi nanti itu saja Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya pada Zoom hari ini. Semoga Bapak Ibu di tempat
selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari kami, Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.